Meong, maksudku, selamat datang di Nusa Kisah. Tujuh 17 tahun lalu, di bawah langit yang sama, sebuah janji gelap terucap. Sebuah nyawa ditukar dengan harapan yang semu. Wahai buto ijo yang sakti, aku sudah sangat tua dan hidup sebatang kara. Tolonglah aku, berikan aku seorang anak agar hidupku tidak sepi. Hahaha, tentu saja aku bisa memberimu seorang anak. Oh Serini, tapi ingat, ada syaratnya. Anak itu harus kamu serahkan kembali kepadaku untuk kujadikan santapan saat ia berusia 17 tahun. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu, asal aku punya anak. Bagus, ini adalah biji mentimun. Tanamlah dan rawatlah dengan baik. Simbok pun menerima biji timun emas pemberian buto ijo. Dan keesokan harinya, Simbok dan si biru menanam biji tersebut. 9 bulan kemudian, pohon timun tumbuh buah timun emas yang segar. Lihatlah biru, betapa lucunya dia. Meong, dia sangat menggemaskan seperti aku, Mbok. Kita harus mencari nama yang cocok untuknya. Kirana, biru. Kuberi dia nama Kirana yang cantik dan tangguh. Kirana, anakku, maafkan Simbok yang egois ini. 17 tahun lalu, Simbok sangat kesepian dan mendambakan seorang anak, hingga Simbok nekat membuat janji gelap dengan raksasa itu. Kamu lahir dari buah mentimun emas yang paling bersinar, Kirana. Kamu adalah segalanya bagi Simbok. Hari ini raksasa itu akan datang menagih janji. Bawa biji ini, nak. Larilah sejauh mungkin. Simbok tidak akan membiarkan dia menyentuhmu. Simbok, jangan menangis. Aku sama sekali tidak marah. Aku justru berterima kasih karena Simbok sudah merawatku dengan penuh kasih sayang selama ini. Tapi sebentar, Mbok. Jadi selama ini aku bukan anak emas secara kiasan, tapi beneran komoditas pangan hewani dan nabati. Pantesan tiap kali lewat tukang rujak, jiwaku kayak terpanggil. Meong, pantesan kamu kalau kena matahari seger banget, Kirana. Ternyata mau fotosintesis. Tapi tenang, Mbok. Kirana ini timun premium, nggak akan gampang diparut. Bye. Betul, Mbok. Tenang saja. Kalau emang aku ditakdirkan jadi salad buat raksasa itu, aku bakal bikin dia keselek. Simbok sembunyi di dalam ya. Biar aku yang selesaikan urusan utang piutang ini. Kirana, kita sudah sampai nih. Satria, Rani, Nala, Bisma, tunggu ya. Kirana masih siap-siap, kalian masuk saja. Baik, Mbok, kita tunggu di depan. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Guru? Nyontek dong. Hehehe. Aku juga dong. Hehehe. Aman, tapi seperti biasa. Kirana dan kawan-kawan pun berangkat bersama ke sekolah. Mereka tiba di perpustakaan sekolah. Hah? Jadi, kamu sayuran berkedok manusia? Pantesan, kamu gak pernah lapar kalau belum disiram air. Serius, nah, raksasa itu mengerikan. Tenang, meskipun Kirana adalah timun, dia adalah sahabat kita. Ayo cari 3 bahan ajaib di rak sejarah terlarang ini. Dapat garam, tusuk gigi, dan terasi. Ingat, ini senjata. Jangan malah kalian campur buat bikin rujak.
Mana Timun? Perutku sudah keroncongan sejak zaman Majapahit. Simbok, masuk ke dalam. Biar aku yang selesaikan urusan utang piutang ini. Raksasa ini butuh edukasi soal diet sehat. Hati-hati. Kirana, semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Baik Kirana, hati-hati. Semoga kebaikan selalu menyertaimu. Kirana berlari menuju hutan dan Buto Ijo pun mengejarnya dari belakang. Mbok, kami sudah cek rak sejarah terlarang. Ternyata ada catatan soal bahan ajaib untuk mengalahkan raksasa ini. Iya, Mbok. Kami menemukan 3 artefak. Artefaknya sudah kita beri ke Kirana sebagai senjata untuk sang raksasa. Ada garam, terasi, dan salah satunya tusuk gigi ini. Konon bisa menciptakan ilusi hutan bambu yang bikin Buto Ijo bingung arah. Dan garam ini katanya bisa jadi lautan yang menyulitkan pergerakan si Buto Ijo. Lalu terasi, aromanya sangat tidak disukai makhluk yang berasal dari dimensi kegelapan. Baunya seperti kaos kaki raksasa yang tidak dicuci selama ribuan tahun. Terima kasih, Nak. Kalian membuat rasa cemas Mbok sedikit meredah. Kata Bisma, tusuk gigi ini akan berubah menjadi bambu berduri. Rasakan akupunktur gratis ini. Jadilah tembok bambu berduri. Tenang aja. Awas kau Kirana. Tak akan kubiarkan kau bisa kabur dariku. Mustahil kenapa tidak mempan. Semoga dengan garam pemberian teman-teman ini berhasil. Rasakan ini air laut asin. Kirana. Apa dia kuat sekali? Baiklah, kesempatan terakhir rasakan terasi ini. Rasakan lumpur panas. Panas, panas. Kirana, tolong keluarkan aku dari sini. Kotak pemberian ibu. Biji timun emas pemberian ibu? Perasaan apa ini? Buto Ijo. Berhenti. Aku tahu ini bukan kemauanmu. Kamu dikutuk oleh penyihir jahat, kan? Hutan ini terlalu indah untuk sekadar dijaga. Penjaga, jika kamu menyerahkan kekuatan pohon kehidupan ini padaku, aku akan membuatmu menjadi penguasa di atas segala makhluk. Hutan ini bukan milikku untuk diberikan dan bukan milikmu untuk dirusak. Pergilah, alam tidak akan tunduk pada keserakahanmu. Begitu keras kepala, baiklah. Jika kamu tidak bisa menjadi sekutuku, maka jadilah tawanan dari rasa laparmu sendiri. Apa yang kau lakukan? Tubuhku rasanya terbakar. Mulai detik ini, setiap helai napasmu akan terasa seperti rasa lapar yang tak berujung. Kamu akan menghancurkan apa yang paling kamu cintai, dan semua orang akan mengenalmu hanya sebagai monster. Selama beratus tahun, hanya aku yang menanggung rasa sakit ini. Kutukan ini memaksaku untuk selalu marah dan lapar selamanya. Penglihatan yang kudapat tadi ternyata dari biji timun emas ini. Ternyata Buto Ijo adalah korban dari penyihir jahat itu. Aku yakin biji timun emas ini bisa membebaskan Buto Ijo. Lihat, dia bukan lagi monster yang kelaparan. Dia adalah napas dari hutan ini sendiri.
Auranya terasa begitu tenang, seolah-olah seluruh hutan sedang bersujud menyambut kembalinya sang pelindung. Indah sekali, lihat bunga-bunga itu. Sejarah tentangnya yang kaku di perpustakaan ternyata tidak ada apa-apanya dibanding kenyataan yang agung ini. Ternyata dia bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan jiwa yang harus dibebaskan. Aku merasa sangat beruntung bisa melihat keajaiban ini secara langsung. Fotosintesis itu bukan apa-apa dibanding keajaiban hidup yang baru saja terjadi. Penjaga hutan telah kembali. Terkadang, kebenaran tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi dengan hati yang berani mencari jawaban. Nusa Kisah baru saja dimulai.